dari siang sampai malam engkau Yesaya pasal 28 guys. Yesaya pasal 28 ya. ayat 13. Yesaya 28 ayat 13. Ya. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Maka mereka akan mendengarkan Tuhan yang begini terus. Harus ini, harus itu. Harus ini, harus itu terus. Meski begini, meski begitu. Meski begini, meski begitu terus. Tambah ini, tambah itu. Tambah ini, tambah itu. Supaya dalam berjalan mereka jatuh terlentang, sehingga luka tertangkap dan tertawan. Nah, coba kita lanjut di ayat 13 pasal 29. Yesaya tadi pasal 29 dari 28 tetap ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, Iya. oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, Bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya memuji Tuhan terus. dan memuliakan aku dengan bibirnya, Ia memuliakan aku dengan bibirnya terus. padahal hatinya jauh daripada aku. Hatinya jauh daripada siapa? Daripadaku. Daripada Tuhan terus. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ibadahnya adalah perintah manusia yang dihafalkan. Bukan yang dirindukan dia bertemu dengan pribadi Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Monoton. Karena udah dihafalkan. Kenapa bangsa Israel itu tidak sampai? Karena apa? Perjalanan mereka mutar melulu sampai 40 tahun. Sebenarnya dekat, tapi karena pelayanan ini menggambarkan pelayanan yang mutar-mutar, tidak sampai ke sasaran, sehingga apa yang terjadi? Mengulur-ulur waktu, sehingga ibadah hafalan hanya menyenangkan hati manusia. Itu selesaikan Pak dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini jadi dilatih dulu. Oh, firmannya begini, nanti begini. Jadi kan hikmat. Tetapi adakah roh Allah di dalamnya? Tetapi kalau firman yang dituntun oleh roh Allah, ya saya punya pengalaman sendiri. Mungkin memang ada konteks catatan secara apa, tapi tidak membaca gitu kan. Membaca cuman ini cuman tema. Kalau saya, jadi saya bisa kayak ini. Saya tidak tahu kok bisa lompat ke sini. Itulah tadi ungkapan Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus sesuai dengan kebutuhan. Saya tidak tahu permasalahan jemaat di sini apakah merindukan ini enggak, tapi Tuhan yang tahu, sehingga Tuhan memberikan firman-Nya. Kalau saya, oh mungkin Pak Beki ini kebutuhannya Pak. Tahu-tahu jemaat kan bukan satu kan? Bisa meleset. Kalau saya sebagai hamba Tuhan hanya menyampaikan dengan logika saya. Tetapi kalau saya menyerah kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang berfirman bagi kita sekalian. Tuhan yang menjawab segala pergumulan kita, sehingga kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya rasa pengalaman kita semua hamba Tuhan begitu, berserah diri kepada Tuhan. Terkadang kita itu memang sekilas gampang menyampaikan firman Tuhan, tetapi kalau saya sendiri termasuk orang yang tidak mempunyai pendidikan, pengalaman, bahkan sampai tadi malam itu sampai jam 2 saya, Tuhan, apa yang mau saya sampaikan? Saya tidak tahu. Jadi saya nggak rekayasa saudaraku, oh ini nanti saya sampaikan ini. Sampai jam 2 malam maka saya WA, jam berapa Pak Melki? Jam 2 ya. Saya sampai nggak tidur satu malam ini karena aduh, jangan nggak diyakinkan. Tapi puji Tuhan saudaraku, dan firman ini bukan karena ke jemaat semua, termasuk ke saya pribadi yang masih terdapat di dalamnya. Hubungan tadi kita kekeluargaan, termasuk saya masih kurang sempurna, kurang baik. Tulang-tulang yang retak, yang saling menjauh, tetapi pada saat ini lewat firman Tuhan kita dipersekutukan. Mungkin hubungan kita kepada keluarga sudah dingin, tetapi lewat firman Tuhan yang membuka hati kita, ada yang membuka hati, sehingga kita bisa bersekutu dengan benar-benar. Ini yang Tuhan bawa saudara untuk kita. Terus dilanjut Pak Meki, ayat kita baca dulu di dalam ayat 7 ya, Ibrani pasal 12 ayat 5.
Ibrani 12 ayat 5. Ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, Firman dan janganlah Tuhan. putus asa apabila engkau diperingatkannya. Firman Tuhan menyatakan, hai anakku, jangan anggap enteng apabila engkau diperingatkannya. Jangan anggap enteng. Kebanyakan kalau kita, orang tua kita menasihi hati kita, karena kita merasa pendidikannya lebih tinggi, mama kuno, tell me, saya kan sudah sarjana, ya mama kan cuma SD, masa nasihat yang begitu lagi ke saya, anggap enteng. Tetapi gak ada seorang orang tua yang mau niatnya anaknya itu. Kalau kita sebagai orang tua sayang kepada anak, apalagi Yesus yang sudah mati di kayu salib menebus saya dan dengan kita, dia harus berusaha supaya anaknya tidak seorang pun yang tertinggal. Terus dilompat ayat yang ke-6. Terus ayat ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Terus, dan dia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Dia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Pertama-tama saudaraku, memang kalau dipikir ini, hajaran itu sakit enggak ya? Kalau dihajar sakit enggak? Sakit. Tapi kalau dulu orang tua kita menghajar kita pakai apa? Kebanyakan simbolnya pakai sapu lidi ya. Pakai sapu lidi. Tapi Yesus terkadang mempunyai cara untuk kita. Saya sendiri menyadari, dia mengizinkan, bukan membuat ya, mengizinkan permasalahan itu datang kepada kita supaya kita mau kembali kepada dia. Ini saya loh, dulu waktu kamu dekat kepada saya kan kamu senang, udah rasain dulu. Diizinkannya permasalahan itu datang ke kita, diizinkannya keuangan kita merosot, diizinkannya itu mengalami kita galau, supaya kita kembali kepada dia yang sanggup menolong kita. Ini saudaraku. Untuk itu mari kita sungguh-sungguh mendengarkan ajaran Tuhan. Ayat ke-11 Pak Melki. 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Tidak mendatangkan sukacita. Firman Tuhan yang kita dengar terkadang menyusup, menyinggung perasaan kita, menyakiti kita. Tetapi duka cita. Terus, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Tetapi yang kemudian damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Tetapi kemudian menghasilkan sukacita. Karena teguran, didikan itu membawa kepada kebaikan. Amin saudaraku. Ini yang mau kita rindukan, supaya kita semua dipulihkan, keluarga kita dipulihkan, hubungan kita dipulihkan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan sudah pulih, kita rindu bertemu dengan pribadi Yesus, maka ekonomi kita, usaha kita, pekerjaan kita, penyakit kita dihidupkan kembali menjadi sukacita. Haleluya. Amin. Ini kita bersekutu dengan pribadi Yesus, menyatu. Arti bersekutu itu menyatu, bersatu. Bisa hubungan kita dengan keluarga bersatu, sehingga apa yang terjadi dari jarak jauh karena keluarganya dulu udah jarang dia mau dipeluk gitu, sampai tangis sukacita yang terjadi karena bebannya lepas saudara itu. Tulang daging adalah dan roh kehidupan. Tuhan tidak memandang besarnya masalahmu. Tuhan tidak memandang besar masalah kita. Tuhan tidak memandang besarnya pelanggaran kita. Tuhan tidak memandang besarnya kelalaian kita. Kalau Tuhan memandang manusia, wah, dosamu paling besar, kamu sudah begini begitu. Apalagi kalau saya dengar kesaksiannya Pak Pendeta Melki, waduh. Tapi justru kalau saya punya direktur dulu, dia katakan ada satu
satu benda. Nah, kita katakanlah dulu benda ini, bahwa Tuhan tidak memandang kita dari besarnya kesalahan dan kegagalan kita. Sewaktu kita di atas jatuh, ini menjadi teori. Tapi setelah kita kembali diangkat oleh Tuhan, sedalam mana kita jauh, setinggi itu juga Tuhan mau angkat kita, kalau kita mau dekat kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Makanya jangan, oh saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begini. Tidak, saudara, kembali segera kepada Tuhan. Tuhan angkat kita, dipulihkan ekonomi, dipulihkan usaha kita, dipulihkan hubungan dengan keluarga. Amin. Ini janji Tuhan kepada kita. Untuk itu, saudaraku, mari dengan sungguh-sungguh, hanya Roh Allah yang dapat menolong kita. Manusia mempunyai keterbatasan, tapi Roh Allah sanggup memulihkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih. Saya undang kita sama-sama maki berdiri. Kita serahkan apapun yang menjadi beban kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia adalah jawaban. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian. Yesus Tuhan, mulialah. Amin. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau telah memperbaiki kami. Haleluya. Tapi Yesus tahu apa yang menjadi problem di dalam